Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Kalau begitu, aku akan mencobanya, kata Mo Xingtian dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan Douqi yang tidak kalah kuat dari Yingsan segera melonjak keluar dari tubuhnya. Dua Douqi mengerikan menyebar dan bertabrakan menyebabkan riak energi menyebar ke sekitarnya. Banyak garis retakan yang perlahan naik ke atas gunung. Tepat ketika pertempuran dua Douqi yang menakutkan akan meletus, suara yang jelas tiba-tiba bergema di langit. Tak disangka pertunjukan sebenarnya ada di sini, saya hampir melewatkannya. Suara yang tiba-tiba muncul menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Tatapan mereka segera beralih ke asal suara itu hanya untuk melihat ketiga sosok manusia yang muncul di langit. Yingsan dan Mo Xingtian nampak terkejut saat mata mereka melihat kelompok Xiaoyan. Ekspresi mereka segera menunjukkan perubahan yang cukup besar. Tuan Yanxiao, tidak disangka Anda telah melihat tipuan Ying tua ini, kata Mo Xingtian tersenyum. Xiaoyan tersenyum samar, tatapannya mendapatkan makna yang lebih dalam saat memandang Mo Xingtian saat dia tersenyum dan berkata, tidak disangka bahwa pemimpin sekte Mo juga ada di sini, ini benar-benar mengejutkanku. Ekspresi Mo Xingtian menjadi agak tidak wajar ketika dia mendengar kata Xiaoyan yang sepertinya menunjukkan sesuatu. Pemimpin sekte Mo ini tidak mau berpisah dengan harta itu, karena itu dia diam-diam melakukan sesuatu dan berencana untuk mengambilnya kembali dengan tenang. Sungguh taktik yang bagus, kata Yingsan. Tatapannya menyapu kelompok Xiaoyan, akhirnya berhenti pada Xiaoyi dan tersenyum dengan cara yang aneh. Ying tua, mencoba melawan sekarang tidak akan menguntungkanmu, kata Mo Xingtian dengan dingin. Pemimpin sekte Mo benar-benar arogan. Anda bisa datang dan mencobanya. Meskipun kondisi diriku saat ini bukan tandinganmu, kamu akan mengalami cedera serius jika kamu ingin mengalahkanku. Pada saat itu, kata Yingsan tua tiba-tiba berhenti saat tersenyum dingin penuh makna ketika pandangannya menyapu kelompok Xiaoyan. Mo Xingtian perlahan mengepalkan tinjunya. Ekspresinya juga menjadi sedikit suram. Situasi saat ini memang tidak mudah untuk diselesaikan. Tidak apa-apa jika tidak ada yang menemukan tempat ini. Dia bisa keluar sekuat tenaga dan berisiko terluka parah untuk membunuh Yingsan. Namun kelompok Xiaoyan yang sangat kuat telah tiba. Jika dia terluka parah dalam pertempuran dengan Yingsan tua, Xiaoyan akan mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Senyum dingin di sudut mulut Yingsan semakin tebal setelah melihat ekspresi serius yang melintas di wajah Mo Xingtian dan keraguannya. Selama dia diberi waktu yang cukup, dia akan dapat mengambil avatar spiritual itu. Pada saat itu dia akan sekali lagi dapat pulih ke kondisi puncaknya dan tidak akan sulit untuk melarikan diri. Suasana di tempat itu menjadi semakin padat. Bahkan kelompok Xiaoyan tidak berani menyerang dengan sembarangan. Bagaimanapun Mo Xingtian dan Yingsan sama-sama bukan orang biasa. Akan sangat sulit bagi mereka bertiga untuk berurusan dengan dua dojong. Tuan Yanxiao, aku punya ide, kata Mo Xingtian tiba-tiba tersenyum dan berbicara dengan Xiaoyan di tengah suasana yang kaku ini. Pemimpin sekte Mo, tolong bicara, kata Xiaoyan tersenyum, namun hatinya cukup berhati-hati terhadap orang tua itu. Aku pikir Tuan Yanxiao telah datang ke sini dengan maksud untuk harta itu, bukan? Mengapa kita berdua tidak bekerja sama untuk menangani Yingsan itu? Jika kita mendapatkan harta itu dari tangannya, aku tidak akan mengambilnya. Namun Tuan Yanxiao harus memberi kami kompensasi. Apa yang kamu katakan? Kata Mo Xingtian. Kompensasi? Apakah itu adalah pil dojong? Kata Xiaoyan. Sangat mudah untuk berbicara dengan orang yang cerdas. Bagaimana? Kata Mo Xingtian tersenyum. Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia bertukar pandangan dengan Xiaoyi di sampingnya. Tampak seolah-olah dia sedikit tertarik. Jangan percaya orang tua itu. Kamu telah mengacaukan rencananya. Dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Dengan keserakahannya, apa menurutmu dia akan bersedia menyerahkan harta itu? Kata Yingsan dengan dingin. Kamu berisik, kata Mo Xingtian yang wajahnya tiba-tiba tenggelam. Dia melambaikan tangannya. Douqi emas yang nampak seperti ular piton emas segera ditembakkan secara eksplosif menuju Yingsan tua. Yingsan mendengus dingin ketika dia melihat serangan Mo Xingtian. Tangannya terulur dan mengepal. Ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Douqi piton kemasan akhirnya menghantam penghalang yang terdistorsi mengakibatkan suara ledakan keras hingga sedikit mengguncang tempat itu. Tuan Yanxiao, mohon tenang. Saya akan menjamin selama Anda dapat menyerahkan pil dojong, saya pasti tidak akan menyentuh harta itu. Kata Mo Xingtian sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan setelah dia menyerang dengan marah. Suaranya sangat tulus saat dia berbicara. Xiaoyan nampaknya sedang memikirkan saran Mo Xingtian, namun hatinya dipenuhi dengan tawa dingin. Bagaimanapun Mo Xingtian dan Yingsan adalah rubah tua yang licik. Tak satu pun dari mereka yang bisa dipercaya. Namun meskipun Mo Xingtian tidak layak dipercaya, kata-katanya bukanlah sesuatu yang tidak layak. Yingsan juga bukan orang biasa.
Segalanya akan jauh lebih mudah dan sederhana jika mereka menghabisinya sekarang. Siapapun yang akhirnya memiliki harta itu, masalahnya akan bisa diputuskan nanti. Namun saat Xiaoyan berencana untuk menyetujui, suara samar tiba-tiba terdengar di tempat itu. Pemimpin Sekte Mo, jika Anda benar-benar ingin mencari seseorang untuk bekerja sama, mengapa Anda perlu mencari mereka? Bukankah lembah api iblis adalah pilihan yang lebih baik? Ekspresi semua orang yang hadir berubah ketika mereka mendengar suara itu. Tatapan mereka segera bergerak hanya untuk melihat lebih dari 10 sinar cahaya mengalir dari langit utara. Dalam beberapa kedipan, mereka telah muncul di langit. Orang yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah sosok misterius berjubah abu. Di belakangnya adalah panatua pertama Fang Yan dan para tetua dari lembah api iblis. Bagaimana mereka bisa menemukan tempat ini? Hal ini akan menjadi agak merepotkan sekarang, pikir Xiaoyan. Ekspresi Yingsan juga menjadi jelek karena kemunculan orang-orang lembah api iblis. Pada saat ini situasinya memburuk dengan munculnya lebih banyak ahli yang kuat. Meskipun dia mungkin seorang dojong, namun setidaknya ada 3 orang yang juga dojong. Jika mereka bertiga menyerangnya, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Tidak disangka, bahkan lembah api iblis telah melewati taktik Ying Tua, kata Mo Xingtian yang ekspresinya sedikit tenggelam. Tetapi dia dengan cepat tersenyum dan berbicara saat tatapannya perlahan berhenti pada orang berjubah abu di depannya. Bolehkah saya tahu siapa tuan ini? Dari apa yang saya tahu, pemimpin lembah api iblis tampaknya sedang retreat. Saya tidak berpikir bahwa Anda adalah dia, bukan? Tuan ini adalah tamu istimewa lembah api iblis kami. Pemimpin Sekte Mo belum mengunjungi lembah api iblis kami untuk waktu yang lama, tentu Anda tidak menyadarinya, kata Fang Yan tersenyum. Tatapan Fang Yan yang agak padat beralih ke Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya aku harus memanggilmu pemimpin Xiao, bukan Tuan Yan Xiao, bukankah begitu? Mo Xingtian dan lainnya nampak terkejut ketika mendengar itu. Jangan bilang kalau pemimpin Sekte Mo tidak tahu bahwa Tuan Yan Xiao ini sebenarnya adalah kepala gerbang Xiao bernama Xiaoyan. Saat itu dia tak tertandingi di bawah pusat perhatian di wilayah Sudut Hitam. Bahkan tetua emas perak dikalahkan olehnya, kata Fang Yan tersenyum. Ekspresi Mo Xingtian dan lainnya menjadi agak tertarik setelah mereka mendengar Fang Yan berbicara. Mereka juga memberikan perhatian yang cukup besar pada faksi baru gerbang Xiao dari wilayah Sudut Hitam. Selain itu, mereka juga sangat tertarik dengan pemimpin misterius yang telah mendirikan gerbang Xiao. Tidak disangka bahwa pemimpin misterius itu sebenarnya adalah Yan Xiao yang sangat muda di depan mereka ini. Xiaoyan mengabaikan tatapan mereka yang tidak biasa. Matanya tetap terpaku pada orang berjubah abu itu sejak dia muncul. Setelah mereka sedekat ini, perasaan akrab dan gelap yang diberikan pihak lain kepadanya menjadi sangat pekat. Kenapa? Apakah kepala Xiao merasakan perasaan yang sangat akrab? Kata sosok berjubah abu tertawa dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh. Hati Xiaoyan tiba-tiba melonjak saat mendengar suara yang akrab itu. Sebuah pikiran melintas di hatinya dengan cara seperti kilat. Tangan sosok berjubah abu dengan lembut meraih jubahnya dan perlahan menariknya. Segera wajah akrab yang dipenuhi dengan tampilan buas tiba-tiba muncul di hadapan Xiaoyan. Itu benar-benar kamu, kata Xiaoyan yang matanya tiba-tiba menyusut. Han Peng di depannya saat ini jelas tampak sedikit lebih tua dibandingkan saat itu. Matanya menatap dengan kejam ke arah Xiaoyan. Jika bukan karena Xiaoyan saat itu, dia telah mendominasi wilayah Sudut Hitam. Namun pada akhirnya semuanya benar-benar hancur karena Xiaoyan. Tidak hanya dia kehilangan posisinya yang sangat dicari, tetapi dia juga berakhir dengan nasib yang menyedihkan karena rohnya berpisah dengan tubuhnya. Jika dia tidak menghadiahkan dan memberikan api jantung laut kepada seorang dojun dari sekte jiwa, kemungkinan besar dia sudah lama mati. Namun beruntung seorang dojun dari sekte jiwa telah menemukan tubuh seorang ahli kuat dan membiarkan Han Feng menelan dan menyerap tubuhnya, hingga akhirnya memilikinya. Baru kemudian Han Feng mendapatkan kembali kekuatannya saat ini. Namun itu hanyalah sementara. Tubuh itu paling banyak memungkinkannya untuk hidup selama lebih dari 10 tahun. Setelah itu tubuh fisik akan hancur dan jiwanya hanya bisa menghilang bersama dengan tubuh fisik yang membusuk. Pada saat itu dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Selama hari-hari yang tersisa itu, kekejaman dan niat membunuh untuk orang yang telah mengubahnya menjadi seperti itu secara bertahap melonjak ke tingkat yang menakutkan. Karena itu dia bergegas ke wilayah Sudut Hitam. Jika dia tidak mengetahui adanya harta air liu transformasi tubuh bodhisatwa selama perjalanannya, dia kemungkinan besar akan langsung menyerang gerbang Xiao dan membunuh semua orang di dalamnya untuk melampiaskan kebencian di dalam hatinya. Tak disangka bahwa seorang pengkhianat sebenarnya masih hidup, kata Xiaoyan menatap tajam pada Han Peng. Ini semua berkatmu juniorku yang baik. Sepertinya aku akan kesulitan mencapai kekuatan ini jika bukan karenamu. Kali ini aku akan menelan jiwamu dan membiarkanmu merasakan yang lebih buruk dari kematian.
Mata Xiaoyan acuh tak acuh, dia sama sekali tidak bergerak oleh ancaman Han Peng. Meskipun dia tidak menyadari alasan mengapa kekuatan Han Peng melonjak sedemikian rupa. Namun dia juga adalah bintang 4 Do Huang. Selama beberapa tahun ini, dia telah bertemu dan bahkan bertukar pukulan dengan sejumlah dojong. Selain itu, sepertinya tidak ada dojong yang jatuh di tangannya. Karena itu, ia tidak terlalu khawatir tentang Han Feng yang kekuatannya melonjak hingga ke kelas dojong. Jika mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran habis-habisan, tidak tahu pasti siapa yang akan mati. Sepertinya di tubuhmu tidak ada lagi kekuatan orang tua itu. Benar, aku sudah lupa. Orang tua itu telah jatuh ke tangan sekte jiwa. Mengapa? Apakah dia tidak menghargaimu? Apa dia tidak mengira kamu bisa melindunginya? Sekarang aku melihatnya, penglihatan orang tua itu sama miskinnya di masa lalu, kata Han Peng tertawa mengejek. Douci hijau tiba-tiba melonjak dari tubuh Xiaoyan. Temperaturnya yang sangat tinggi langsung menyebar ke langit. Hutan di bawah mulai mengeluarkan asap putih karena suhu yang tinggi. Sesaat kemudian akhirnya berubah menjadi nyala api yang mulai menyebar. Api hijau membungkus Xiaoyan di dalamnya. Pada saat ini ekspresi Xiaoyan sangat ganas. Matanya menyala dengan api hijau. Niat membunuh yang paling kejam yang belum pernah ada melonjak di wajahnya. Bajingan Han Peng, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah tidak akan terus menjadi manusia, kata Xiaoyan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang dalam. Suara padat yang dipancarkan menyebabkan ekspresi orang-orang dari lembah api iblis dan Han Peng sedikit berubah. Xiaoyi dan Jian sedikit terkejut saat mereka melihat kemarahan Xiaoyan. Sejak mereka mengenalnya, mereka belum pernah melihat emosi Xiaoyan meledak seperti itu. Jelas kata-kata Han Feng sebelumnya telah menyentuh bekas luka di hatinya. Seorang junior sebenarnya sangat berani, tapi aku hanya perlu melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk membunuhku, kata Han Feng tersenyum dingin. Dia mungkin tidak memilikinya, tapi aku punya, kata Xiaoyi dengan dingin. Mata ungu keabuannya menatap tanpa emosi pada Han Peng saat tangannya terulur. Energi abu-abu yang tidak biasa diam-diam muncul dan melayang di atasnya. Han Feng segera mengerutkan keningnya ketika dia mendengar Xiaoyi berbicara. Dia jelas menyadari kekuatan pihak lain. Bahkan saat ini dia akan memiliki waktu yang cukup merepotkan untuk berurusan dengannya. Matanya tiba-tiba beralih ke Xiaoyan saat dia dengan dingin berbicara. Junior, bahkan senior ini harus menghormatimu karena kedekatanmu dengan wanita. Namun kapan kamu bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri? Tindakanmu ini benar-benar mempermalukan reputasi orang tua itu. Mata Xiaoyan dengan ganas menatap Han Peng. Sesaat kemudian wajah buasnya tiba-tiba memperlihatkan senyuman dingin saat dia dengan lembut berkata, Senior, tolong jangan gunakan kata-kata seperti itu. Meskipun kamu saat ini bukan manusia atau hantu, kamu pernah menjadi kaisar pil dari wilayah sudut hitam. Karena itu jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kata-kata Xiaoyan menyebabkan wajah Han Feng berkedut keras. Dia menghirup napas dan menahan amarah di hatinya sebelum berbicara dengan keras. Meski tidak bertemu selama beberapa tahun, lidahmu tetap setajam biasanya. Namun saya ingin tahu apakah kekuatanmu juga telah meningkat sedemikian rupa. Kau bisa datang dan mencoba, kata Xiaoyan sedikit tersenyum. Keganasan di wajahnya juga perlahan menjadi tenang saat ini. Namun niat membunuh di dalam matanya menjadi semakin padat. Dia jelas sadar bahwa menjadi marah dalam situasi seperti itu tidak akan menguntungkannya sedikitpun. Mo Xingtian sedikit terkejut saat dia melihat suasana panas antara Han Feng dan Xiaoyan. Akan lebih baik jika kalian berdua berakhir dengan luka serius bahkan mati. Dengan begitu, aku tidak hanya bisa mendapatkan pil dojong, tapi juga metode menelan spiritual aneh dari lembah api iblis, pikir Mo Xingtian. Sementara itu Yingsan di sisi lain juga mengungkapkan ekspresi yang tiba-tiba menjadi sombong. Situasi seperti itu secara alami adalah yang terbaik untuknya saat menarik tubuh avatarnya. Apa kalian bertiga bisa melawan kami? Kata Han Feng tersenyum dingin. Fang Yan di sampingnya sudah memiliki kekuatan setengah kaki di kelas dojong. Dengan kerjasama dari beberapa tetua lainnya, mereka bahkan bisa bertarung dengan seorang dojong. Fang Yan dan tetua lainnya segera berteriak keras sebelum doci mereka yang kuat melonjak ke langit. Tepat ketika Douci Fang Yan dan lainnya melonjak ke langit, satu sosok bergegas dan muncul di langit. Jika mereka bertiga tidak cukup, bagaimana jika aku bergabung? Kata Suqian yang baru saja muncul. Douci yang kuat segera melonjak keluar dari tubuhnya dan menekan Douci para tetua dari lembah api iblis. Ekspresi Han Feng segera tenggelam saat melihat sosok Suqian yang muncul di langit. Pertunjukan yang menyenangkan sebenarnya ada di sini, aku hampir melewatkannya. Kata Suqian tersenyum dan turun dari langit. Dia berhenti di samping kelompok Xiaoyan. Kejutan melintas di matanya saat dia menatap Han Feng dan berbicara. Tidak disangka kau tidak mati dan juga berhasil menembus kelas dojong. Ini benar-benar mengejutkanku. Ekspresi Han Feng gelap dan dingin, hatinya sedikit tenggelam.
Meskipun dia saat ini tidak lagi takut pada Sukian dalam pertarungan 1 lawan 1, namun pihak lain juga memiliki wanita dojong misterius yang tidak diketahui asalnya. Jika dua dojong bekerja sama, kelompok lembah api iblis akan cukup kesulitan melawan mereka. Selain itu, pihak lain masih ada Xiaoyan. Dia jelas menyadari kekuatan Xiaoyan. Saat masih doang, orang itu dapat melukainya dengan serius. Sekarang Xiaoyan telah maju menjadi dohwang. Kekuatan bertarungnya juga seharusnya sangat melonjak. Dengan situasi hari ini, kemungkinan lembah api iblis benar-benar akan mengalami kesulitan untuk menang dalam pertempuran ini. Penampilan Sukian juga menyebabkan wajah Mo Xingtian dan Yingsan sedikit berubah. Bagaimanapun tidak ada yang berani dengan mudah merendahkan seorang dojong. Jika aku bisa membunuhmu sekali, aku akan bisa membunuhmu lagi. Karena itu kau tidak perlu bertingkah setinggi langit, kata Xiaoyan menatap Han Feng dan berbicara mengejek. Ekspresi Han Feng sekali lagi menjadi lebih gelap dan serius, tinjunya berderit keras. Niat membunuh yang padat melonjak keluar dari tubuhnya. Tetua pertama, mengapa kamu datang? Bagaimana dengan masalah di sana? Kata Xiaoyan yang keganasannya perlahan menghilang. Sebelumnya Han Feng telah menghabiskan banyak upaya untuk membuat dirinya marah. Tapi dia telah meremehkan kekuatan mental Xiaoyan. Niat membunuh yang dalam secara bertahap ditekan jauh di dalam hatinya. Dia tidak akan membiarkan emosinya mengganggu dirinya. Avatar spiritualnya telah menghilang. Karena itu aku datang, kata Sukian yang tatapannya beralih ke Yingsan dan mengerutkan keningnya saat dia berbicara. Xiaoyan terkejut saat mendengar itu. Tatapannya segera beralih ke Yingsan. Yang bisa dia dengar hanyalah suara dingin sebelum kaki Yingsan dengan keras menginjak tanah. Douci abu yang kuat meletus dari tanah. Segera kekuatan spiritual yang tak terlihat menyebar sebelum akhirnya memasuki tubuhnya dengan cara seperti kilat. Saat kekuatan spiritual itu masuk ke tubuhnya, kekuatan Yingsan dengan cepat melonjak kembali ke puncaknya. Perubahan Yingsan juga menarik perhatian Han Feng, Mo Xingtian dan lainnya. Dari situasinya, tampaknya Yingsan telah menggunakan penundaan waktu yang disebabkan oleh kehadiran mereka. Pada saat ini, kekuatan bertarungnya kemungkinan tidak akan kalah dengan siapapun yang hadir. Terima kasih atas bantuan kalian, kata Yingsan menertawakan Xiaoyan dan lainnya dengan cara yang aneh. Keyakinannya menjadi jauh lebih besar dengan pemulihan kekuatannya. Ekspresi Mo Xingtian sedikit tenggelam. Dia segera mengangkat kepalanya ke arah Xiaoyan, Han Feng dan lainnya sebelum berbicara. Semuanya, sekarang bukan waktunya untuk bertarung. Aku pikir setiap orang cukup tertarik dengan harta itu. Karena itu masalahnya, saya merasa kita harus bekerja sama dan merebut harta itu dari tangannya. Jika tidak, orang tua ini mungkin menggunakan beberapa taktik untuk melarikan diri. Kemana kita akan pergi dan menemukannya saat itu? Soal pembagian harta itu bisa dibicarakan di lain waktu. Apa yang kalian katakan? Xiaoyan dan lainnya terkejut saat mendengar itu. Namun mereka segera merenung di dalam hati mereka sebelum mengangguk sesaat kemudian. Yang dikatakan pemimpin sekte Mo itu memang benar. Hal yang harus kita lakukan sekarang adalah merebut harta itu dari tangan iblis tua ini. Kita berempat akan menyerang dan menggunakan kecepatan tercepat untuk menghabisinya, kata Han Feng tersenyum sementara kelicikan melintas di matanya. Tatapan Xiaoyan melirik Han Feng sebelum mengangguk sedikit ke arah Xiaoyi dan Sukian. Dia menggunakan suara yang hanya mereka bertiga yang bisa mendengar saat dia berbisik. Hati-hati, bajingan ini bisa menelan seseorang, termasuk tulangnya. Jangan tertipu oleh taktik curangnya. Bocah kecil, apa kamu berpikir bahwa aku hanya tahu cara berlatih? Kata Sukian tersenyum dan mengangguk. Xiaoyan hanya tersenyum canggung saat mendengar itu. Bagaimanapun Sukian mampu menjadi panatua pertama dari Akademi Dalam dan memungkinkan Akademi Dalam menjadi tempat yang damai di wilayah Sudut Hitam. Ekspresi Yingsan tiba-tiba tenggelam ketika dia melihat bahwa kelompok Xiaoyan sebenarnya telah menyetujui saran Mo Xingtian. Meskipun dia baru saja memulihkan kekuatannya, dia pasti akan jatuh ke dalam kerugian mutlak ketika menghadapi 4 dojong. Dia bahkan mungkin akan benar-benar mati di tempat itu. Kaki Yingsan dengan keras menginjak tanah saat pikiran itu melintas di benaknya. Douci yang kuat segera melonjak keluar dari tubuhnya menghalangi pandangan semua orang sementara sosoknya mundur. Mo Xingtian adalah orang yang pertama yang bergerak setelah menemukan tindakan Ying tua. Dengan anehnya dia muncul di belakang Yingsan. Tangannya bergetar dan cahaya keemasan yang pekat keluar dari tangannya dan segera bergegas menuju tenggorokan Yingsan dengan cara seperti kilat. Pandangan sengit dan brutal melintas di mata Yingsan ketika dia melihat serangan Mo Xingtian. Kedua tangannya merentang membentuk cakar yang segera menekuk dengan cara yang aneh. Saat cakarnya dengan paksa meraih cahaya keemasan yang tajam, Yingsan, aku akan mengembalikannya padamu, bajingan tua. Cakarnya menghantam cahaya tajam emas hingga menembus udara saat ditembakkan ke arah Mo Xingtian. Meminjam kekuatan saat menembakkan cahaya emas, tubuh Yingsan melesat dan muncul di udara. Setelah itu tubuhnya bergerak hendak melarikan diri ke pegunungan yang dalam. Yingsan baru saja akan melarikan diri ketika sosok manusia melintas dan muncul di depannya dengan cara yang aneh.
telapak tangan angin yang panas datang dengan keras menerpa ke arahnya. "Ying tua, serahkan saja harta itu, jika tidak kamu bisa melupakan pergi dengan selamat," kata Han Peng tersenyum dingin. Karena tergesa-gesa, Ying San juga mulai buru-buru mengayunkan tinjunya menghantam telapak tangan angin. Dua kekuatan bertemu di langit menyebabkan ledakan yang dahsyat dan liar menyapu ke langit. Dua sosok manusia dengan cepat mundur 2 langkah saat angin menyebar. "Kamu memang layak menjadi orang lama yang kuat di wilayah sudut hitam. Namun bagaimanapun kemungkinan besar kamu akan kesulitan melarikan diri dari bencana hari ini," kata Han Feng setelah menstabilkan tubuhnya dan sedikit tersenyum pada Ying San yang berwajah gelap dan dingin. Ying San mengangkat kepalanya ke langit, ekspresinya perlahan berubah. Dia bisa melihat bahwa 3 dojong seperti Mo Xingtian, Suqian, dan Xioi telah mengepung dan menjebaknya. Dihadapkan dengan 4 dojong, ia hanya bisa merasakan semacam ketidakberdayaan. Pikiran melintas di benaknya, sesaat kemudian dia mengayunkan tangannya dan kotak giok muncul di tangannya. "Ambillah dan pergi, aku akan mengingat dendam hari ini," kata Ying San tua dengan geram seraya dengan liar melemparkan kotak giok di tangannya ke langit. Ying San bergerak saat kotak giok lepas dari tangannya. Dia melarikan diri dari pengepungan, namun tubuhnya baru saja bergerak ketika 4 serangan kuat tiba-tiba datang, memaksanya untuk menghindar dengan cepat dengan cara yang menyedihkan. "Orang tua, apa kamu pikir kami berempat orang bodoh?" kata Han Peng tertawa dingin. Tatapannya bahkan tidak melihat kotak giok yang dilemparkan tinggi-tinggi. Baginya tidak mungkin Ying San akan menyerahkan harta itu begitu saja. Mo Xingtian juga memiliki pemikiran yang sama seperti Han Peng. Sementara itu Xioi dan Suqian hanya melihat kotak giok itu dengan ragu-ragu, tetapi tidak melakukan gerakan gegabah. "Dasar bodoh," kata Ying San. Tubuhnya berbalik setelah kemarahannya terdengar. Dia buru-buru bergegas menuju kotak giok yang terlempar tinggi ke udara. Namun sebuah kekuatan hisap tiba-tiba muncul ketika dia hendak bergerak, menyebabkan kotak giok itu terbang. Akhirnya mendarat di tangan Xiaoyan dengan ekspresinya yang agak ragu-ragu. Xiaoyan perlahan pulih dari keraguannya dan segera membuka kotak giok. Begitu terkejutnya Xiaoyan ketika ia melihat air liur transformasi tubuh bodhisatwa ada di dalamnya. Tatapannya menjadi tumpul saat dia menatap harta itu. Wajah Ying San dan lainnya nampak menegang. Tidak ada yang mengira Ying San benar-benar menyerahkan harta itu dengan mudah mengingat karakternya. Namun kebenaran yang muncul di depan mereka menyebabkan wajah sejumlah orang menjadi sangat panas. "Aku telah memberikannya dengan benar, sekarang masalahnya bukan lagi dengan diriku. Aku akan melihat siapa yang berani menghalangiku," kata Ying San mengejek dan tersenyum dingin ketika dia melihat ekspresi beberapa orang yang membosankan. "Sial, aku telah menaruh segel pada kotak itu, kenapa aku tidak merasakannya sedikit pun?" "Apa yang kau lakukan orang tua?" kata Mo Xingtian dengan geram. "Aku telah menghapusnya. Apa kalian semua masih ingin bertarung sekarang karena benda itu sudah tidak lagi denganku? Jika itu masalahnya, aku akan menemani kalian semua," kata Ying San seraya tertawa dengan cara yang aneh. "Xiaoyan, cepat periksa, jangan biarkan orang tua itu menukarnya dengan yang palsu," kata Suqian sedikit menyipit saat dia melihat situasinya. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar kata Suqian. Tatapannya dengan hati-hati menyapu ke sekelilingnya sebelum dia dengan cepat memeriksa harta itu. Sukacita perlahan melonjak di matanya. Akhirnya dia menoleh dan mengangguk pada Suqian. Han Feng tiba-tiba bergerak saat Xiaoyan mengangguk. Dia berubah menjadi bayangan hitam saat menyerbu ke arah Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Han Feng baru saja bergerak ketika Xiaoyan mendengus dingin. Cahaya perak melonjak dari kedua kakinya saat tubuhnya bergetar. Sebuah bayangan tersisa sementara tubuhnya menghilang dan muncul di tempat yang lain. Dua sosok manusia muncul di samping Xiaoyan saat tubuhnya muncul menjaga punggungnya saat mereka melakukannya. Sesaat kemudian Zian pun terbang mendekat. Mereka berempat berkumpul bersama dan melihat ke banyak ahli yang memandang mereka dengan niat jahat. "Hentikan mereka," kata Han Peng yang ekspresinya nampak suram. Kelompok lembah api iblis segera melompat ke udara dan dengan cepat mendekati kelompok Xiaoyan. Mo Xingtian nampak tersenyum dingin saat dia memimpin kelompok Sekte Kaisar Hitam dan mengelilingi kelompok Xiaoyan dari sisi lain. Ying San tersenyum dengan sikap yang gelap dan dingin saat dia melihat sasaran dengan cepat berpindah ke orang lain. Namun dia tidak bergerak, sebaliknya dia hanya menangguhkan dirinya di langit dan menonton pertunjukan yang bagus. Dari sikapnya sepertinya dia tidak berniat untuk campur tangan. Kepadatan melintas di mata Xiaoyan ketika dia melihat Han Peng, Mo Xingtian dan lainnya mendekat. "Apakah pemimpin sektemu akan menyerang kami? Jika Anda dapat memilih untuk diam dan menonton pertunjukan, aku pasti akan memberikan pil dojong itu. Apa yang kamu katakan?" kata Xiaoyan. Mo Xingtian terkejut saat mendengar kata Xiaoyan. Dia sepertinya menjadi sedikit tertarik. Meskipun ada sedikit orang di kelompok Xiaoyan, namun semuanya cukup kuat. Bahkan jika lembah api iblis bekerja sama dengannya akan sangat sulit untuk menekan pihak lain. "Pemimpin sektemu, jangan tertipu oleh bocah itu. Dia sangat licik.
Begitu mereka menghabisi kami, apa menurutmu kamu bisa melakukan apa saja kepadanya dengan dua dojong itu di sisinya? Kata Han Peng tersenyum dingin sementara Mo Xingtian tenggelam dalam pikirannya. Ekspresi Mo Xingtian sedikit berubah saat mendengar itu. Apa yang dikatakan Han Peng memang benar. Jika pemimpin Sekte Mo tidak percaya, aku dapat menyerahkan pil dojong itu di tempat ini. Apa yang kamu katakan? Kata Xiaoyan yang tampaknya telah memahami kekhawatiran Mo Xingtian saat dia berkata sambil tersenyum. Mo Xingtian terkejut, minat melonjak di wajahnya. Ketika dia hendak berbicara, Han Peng mengerutkan keningnya dan mulutnya bergerak. Suara yang mengalir ke telinganya menyebabkan Mo Xingtian segera menutup mulutnya yang akan segera berbicara. Matanya melirik ke arah Han Peng dengan kejutan gembira saat dia bertanya, benarkah itu? Jika pemimpin Sekte Mo berpikir bahwa jaminan ini cukup menarik, kita mungkin bisa mencobanya. Terlebih lagi, lembah api iblis juga dianggap sebagai faksi tua di dalam wilayah Sudut Hitam. Jika aku ingin bertindak, pemimpin Sekte Mo dapat datang ke lembah kapan saja, kata Han Peng tersenyum. Mo Xingtian ragu sejenak setelah mendengar itu sebelum akhirnya berbicara. Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali ini. Aku harap kamu tidak akan membodohiku setelah ini selesai. Jika tidak, kata Mo Xingtian tiba-tiba mengancam. Pemimpin Sekte Mo, yakinlah bahwa sangat sulit untuk mendapatkan benda itu hanya dengan mengandalkan kekuatanku. Dengan bantuanmu, peluang kita akan meningkat, kata Han Peng. Mo Xingtian sedikit mengangguk, tatapannya beralih ke Xiaoyan saat dia berkata sambil tersenyum. Tuan Xiaoyan, sepertinya aku hanya bisa mengecewakanmu. Pil dojong tidak memiliki daya tarik pada sesuatu yang ditawarkan Han Peng. Jika pemimpin Sekte Mo berpikir bahwa seseorang yang pernah mengkhianati gurunya layak dipercaya, tidak ada lagi yang bisa aku katakan, kata Xiaoyan menyipitkan matanya dan sedikit tersenyum. Godaan itu sepadan dengan resikonya, kata Mo Xingtian berbicara dengan mata yang agak panas. Bersiaplah untuk pertempuran habis-habisan. Tidak ada yang tahu siapa yang akan mati, kata Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Kilatan yang panas tiba-tiba melonjak ke matanya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Suqian, Xiaoyi, dan Zian mengangguk mendengar itu. Han Peng tersenyum senang ketika dia melihat Mo Xingtian di sisinya. Namun dia tidak berhenti setelah itu. Tatapannya beralih dan berhenti pada Yingsan yang masih berada di udara yang sedang menonton pertunjukan. Jika dia bisa menarik orang tua itu ke sisinya dalam situasi seperti itu, dia akan bisa mendapatkan keuntungan mutlak. Namun Yingsan tampaknya tahu apa yang akan dikatakan Han Peng. Dia segera mengeluarkan suara aneh saat berkata, kamu bisa melupakan tentang mengikat diriku. Yang terbaik adalah aku tidak terlibat dalam situasi seperti itu. Aku tidak akan menemani kalian, kata Yingsan. Dia berbalik setelah mengatakan itu dan bergegas ke pegunungan yang dalam di depan tatapan tertegun semua orang dan menghilang. Dasar orang tua pengecut, kata Han Peng mendengus dingin. Mata Xiaoyan juga memperhatikan tempat di mana Yingsan menghilang. Dia bertukar pandang dengan Suqian dan lainnya. Saat merasakan ada yang tidak beres. Mengingat nilai harta itu, bagaimana orang tua itu bisa menyerah begitu saja? Hati-hati, orang tua itu sangat licik. Tindakan yang tidak biasa seperti itu tidak normal, kata Suqian dengan hati-hati berbicara. Jangan bilang kalau dia berniat menyaksikan pertarungan sengit dan muncul setelah kedua pihak terluka parah, kata Xiaoyi mengerutkan keningnya. Baiklah, mari kita hentikan orang-orang ini terlebih dahulu. Harta itu sudah ada di tangan kita, mereka pasti tidak akan menyerah, kata Xiaoyan. Jika kita bisa menunda lebih lama, para ahli dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan juga akan menyelesaikannya. Pada saat itu, kita akan memiliki waktu yang sedikit lebih mudah. Suara angin yang deras tiba-tiba mengalir dari langit setelah suara Suqian terdengar. Sekelompok besar sosok muncul di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan menghela napas lega saat mereka melihat bala bantuan datang. Sekarang para ahli di pihak mereka telah bergegas, kedua pihak dapat dianggap seimbang. Mereka hanyalah gerombolan yang tidak berguna. Apa kamu masih berniat untuk mengandalkan mereka? Kata Han Peng tersenyum dingin. Aku dan pemimpin Sekte Mo akan memblokir wanita itu dan Suqian. Fang Yan, kamu akan memimpin lembah api iblis untuk menangkap Xiaoyan. Tidak peduli dia mati atau hidup, selama kamu bisa mendapatkan harta itu, kata Han Peng dengan dingin. Para ahli dari lembah api iblis dan Sekte Kaisar Hitam melepaskan niat membunuh yang kejam pada saat ini. Tatapan mereka gelap dan dingin saat menatap kelompok Xiaoyan. Sebagian ahli dari mereka segera bergegas memblokir ahli dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan yang telah muncul di langit. Menyisakan beberapa ahli yang kuat yang akan memblokir kelompok Xiaoyan. Senyum dingin muncul di wajah Han Peng saat dia menyaksikan pertempuran sengit yang mulai meletus di langit. Tatapannya segera beralih pada kelompok Xiaoyan dengan 4 orang. Apa kamu akan menyerahkan harta itu? Aku mungkin masih bisa membiarkan kalian semua pergi, kata Han Peng tersenyum dingin. Sepertinya kamu tidak memiliki banyak harapan untuk menghalangi kami, kata Xiaoyan.
Ekspresinya tidak berubah saat tatapannya sedikit beralih pada pertempuran yang meletus di langit. Meskipun ahli dari pihak lawan tampaknya sedikit lebih kuat. Fang Yan, kamu jangan sampai ceroboh. Bocah itu memiliki beberapa teknik yang sangat kuat. Saat itu saya menderita kerugian besar, kata Han Peng mengerutkan keningnya. Fang Yan tersenyum dan mengangguk. Dia telah mendengar cukup banyak tentang Xiaoyan. Hasil pertempuran yang terakhir di wilayah Sudu Hitam adalah sesuatu yang telah dia dengar berkali-kali. Karena itu, ia tidak akan meremehkannya. Dengan adanya dua ahli di puncak kelas Do Huang di sisinya, dia akan memiliki kepercayaan diri dalam berurusan dengan Xiaoyan. Douqi yang kuat tiba-tiba melonjak dari tubuh Han Feng setelah kata-katanya terdengar. Awan gelap tiba-tiba muncul berkumpul di langit cerah yang dalam sekejap menutupi sinar matahari. Orang tua, lama tidak bertemu. Hari ini aku akan lihat apa kamu masih seperti dulu, kata Han Peng. Ekspresi Suqian tidak berubah sedikit pun saat dia merasakan doucinya dikunci oleh Han Peng. Dia perlahan terbang keluar dan berhenti tidak jauh dari Han Peng. Tidak disangka bahwa Kaisar Pil yang mengguncang wilayah Sudu Hitam saat itu benar-benar berubah menjadi keadaan yang bukan manusia atau hantu. Saya tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk menempati tubuh orang lain hingga kamu benar-benar berubah dari kamu yang dulu, kata Suqian. Kata-kata Suqian menyebabkan ekspresi Han Peng langsung berubah menjadi gelap dan serius. Menjadi keadaan yang bukan manusia ataupun hantu ini telah menjadi duri di hatinya. Kamu orang tua yang belum mati. Aku berakhir dengan cara ini adalah karena kalian semua. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan kalian semua hidup dengan tenang, kata Han Peng dengan dingin. Kegelapan menutupi wajahnya dan energi ilusinya agak kuat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Tubuhnya bergerak dan dalam sekejap dia muncul di depan Suqian dengan cara seperti kilat. Tinjunya membawa angin panas dan kekuatan ledakan yang menakutkan saat dengan kejam akan menghantam dada Suqian. Ekspresi Suqian berubah saat dia merasakan tinju Han Peng. Tinjunya segera mengencang dan bertabrakan dengan tinju Han Peng. Angin berputar menyapu dan mengeluarkan suara jernih di langit saat kedua tinju beradu. Han Peng dan Suqian mundur beberapa langkah dengan tergesa-gesa. Douqi sekali lagi melonjak saat keduanya mulai saling menyerang. Gelombang kekuatan yang mengejutkan dan ledakan energi segera terdengar. Kilatan dingin melintas di mata tetua Fang Yan dan dua tetua lainnya ketika mereka melihat Suqian dan Han Peng telah turun ke pertempuran yang sengit. Tatapan mereka segera beralih ke Xiaoyan. Mereka membentuk formasi segitiga dan perlahan mendekati Xiaoyan. Mata Xiaoyi melirik tindakan Fang Yan, namun sebelum dia bisa melakukan apapun, Mo Xingtian melintas di depannya. Lawanmu adalah aku, kata Mo Xingtian. Xiaoyi melirik Mo Xingtian dengan acuh tak acuh, ekspresinya sedikit berubah. Douqi ungu keabuan melonjak keluar dari tubuhnya. Fang Yan dan dua lainnya sudah mengepung Xiaoyan sementara Mo Xingtian menahan Xiaoyi. Di sisi lain, sikap Xiaoyan nampak tenang dengan kedua tangan disilangkan di depan dadanya di hadapan Fang Yan. Perasaan dingin dan niat membunuh yang kuat melonjak di hati Fang Yan ketika melihat itu. Xiaoyan nampak tak bergeming di hadapan sikap Fang Yan yang dingin. Pedang berat muncul di tangannya. Matanya tiba-tiba menjadi tajam saat pedang berat yang membawa angin bertekanan panas berayun dengan keras ke belakangnya tanpa menoleh. Suara benturan logam yang keras meledak di belakang Xiaoyan. Segera sosok hitam mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan dirinya saat bertabrakan dengan pedang Xiaoyan. Tangan sosok hitam yang memegang pedang besar bergetar sementara tatapannya menatap punggung Xiaoyan dengan ekspresi serius. Tetua kedua dari lembah api iblis tidak menyangka reaksi Xiaoyan akan menjadi sekuat itu. Serangan diam-diam seperti itu tidak akan berguna untukku. Apa lembah api iblis hanya bisa mengandalkan itu untuk bertahan hidup di wilayah Sudu Hitam? Kata Xiaoyan menyeringai setelah memaksa mundur tetua kedua dari lembah api iblis. Mulutmu memang setajam reputasimu. Aku mendengar bahwa kepala Xiao memiliki api surgawi. Aku ingin lihat apakah api surgawimu bisa melawan api surgawi buatan lembah api iblis, kata Fang Yan dengan ekspresi gelap dan dingin. Fang Yan dan dua tetua lainnya segera mengambil sikap mundur setelah suaranya terdengar. Tiga api keabu-abuan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh mereka dan mulai bereaksi satu sama lain. Ketiga api akhirnya bergabung dan perlahan naik ke langit. Suhu di sekitarnya tiba-tiba naik mengikuti kemunculan gugusan api surgawi lembah api iblis. Bahkan ruang di sekitar nyala api mulai menunjukkan tanda-tanda terdistorsi. Xiaoyan mengangkat kepalanya, kejutan melintas di matanya saat ia mengamati api surgawi lembah api iblis. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.